Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para penyimak channel Mamat Rohimat ini yang Allah rahmati, insyaallah. Ya Allah rahmati, semoga kita diberikan rahmat dan kasih sayang serta pertolongan oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Kita akan lanjutkan membahas tentang kitab Al-Ghayah wa Takrib karya Abu Ruja Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Dan kita akan masuk kepada pembahasan rukun salat. Hanya saja kemarin ada yang tertinggal, ingin saya sampaikan bahwa ada sebagian syubhat di masyarakat. Kaum liberal mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan kemarin sudah disebutkan ada salat-salat yang diwajibkan 5 waktu sekaligus waktunya dari sunnah Rasulullah. Dan saya akan sebutkan sekarang pendalilan dari Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 17, Allah berfirman, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah atau tasbihlah kepada Allah hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika di waktu sore. Itu maksudnya adalah tasbih ini di dalam tafsir At-Tabari disebutkan maksudnya adalah salat. Salatlah engkau di waktu maghrib dan di waktu isya, itu tumsun. Wahina tusbihun, dan engkau salat pula di waktu subuh, yaitu salat fajar, salat subuh. Sudah 3 waktu. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Dan milik Allah segala puji di langit dan di bumi, wa asyiyan, dan hendaklah bersolakan salat atau tasbih dengan memuji Allah asyiyan, di waktu asyiyan, itu waktu asar, wa hina tudhirun, dan di waktu duhur. 5 waktu. Perhatikan. Jadi jangan mentang-mentang oh tidak ada soli disebut 5 waktu. Oh tidak ada dalil salat. Tidak begitu, baca tafsirnya. Makanya penamaan salat itu disebut tasbih. Kenapa? Ya karena isyarat bahwa di dalam salat itu ada tasbih. Kita dalam ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di dalam sujud ada apa? Subhana rabbiyal a'la. Disebut walahul hamdu, ada kalimat alhamdu dibaca di dalam salat. Rabbana walakal hamdu. Itu ketika i'tidal. Itu adalah isyarat salat. Dan kita dalam salat selalu baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu dimulai dengan
ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini isyarat salat. Maka baca tafsirnya, kata Imam At-Tabari, tumsun itu sebagian riwayat beliau membawa artinya salat maghrib dan salat isya. Asyian itu adalah waktu asar, salat asar. Terus tudhirun artinya waktu duhur. Terus ada disebut tusbihun, jelas waktu subuh. Jadi 5 waktu sholat ada di dalam Al-Quran. Jangan membuat subhat tidak ada sholat di dalam Al-Quran. Kita akan lanjutkan membahas tentang arkanus sholat. Arkanus sholat. Kita akan masuk kepada rukun-rukun sholat. Arkanus shalah, rukun-rukun salat. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun salat itu ada 18 rukun. Jadi di sini disebut 18. Di tempat lain disebut 17. Nanti kita lihat perbedaannya. Di tempat lain hanya disebut berapa? 13. Kita lihat ya. Cara menghitungnya beda. Kita lihat. Warkanus salati 18 ruknan. Adapun rukun-rukun salat ada 18 rukun. 1 niat. 1. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrah. 2. Ini sepakat 2 di dalam madhab Syafi'i. Yang ketiga wa takbiratul ihrami. Membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. 3. Yang keempat, wa qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. 4. Membaca Al-Fatihah. Jadi ditambahkan bismillah termasuk ayat dari Fatihah. Ini adalah tambahan. Ini tidak sepakat di semua mazhab. Tapi oke, jadi wal bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Oke. Tapi masih hitungan 4. Yang kelima, warruku'u. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam batu maninatu fihi, tumaninah di dalam ruku. Yang ketujuh warrafu wal i'tidalu. Yang ketujuh adalah bangkit dari ruku dan melakukan i'tidal. Yang kedelapan watu maninatu fihi, 8 adalah tumaninah di dalam i'tidal. Terus yang ke-9 wasujudu, 9 sujud. Yang ke-10 wa tumaninatu fihi, tumaninah di dalam sujud, sudah 10. Yang ke-11 wal julusu bainas sajdataini, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumaninah di antara di dalam ketika duduk di antara 2 sujud. Yang berapa? Yang kedua 12. Yang ke-13 wal julusul akhiru. Yang ke-13 adalah duduknya, duduk akhir di duduk tahiyat akhir itu dia rukun. Itu 13. Yang ke-14 wat tasyahudu fihi. Yang ke-14 adalah tasyahud saat duduk akhir. Jadi duduk tahiyat akhir itu dia tasyahud, asyhadu. Bentar. Bertahiyat mana? Ini kelihatannya sebentar. Qatasiyat. Wa tasyahud. Oh, disebutnya tasyahud. Ya, disebutnya tasyahud. Tasyahud itu adalah tahiyat. Itu bertasahud saat duduk akhir, itu tahiyat maksudnya. Pembahasan tahiyat. At-tahiyatu, ada banyak kalimat, nanti kita baca beberapa riwayat kalimatnya. Tasahud itu at-tahiyatu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu salah satunya begitu. Yang ke-15 wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat kepada nabi pada tahiyat akhir. Karena tahiyat awal itu bukan rukun.
Terus yang ke-16 adalah wa taslimatul ula, membaca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi boleh. Yang ke-17 wa niyatul khuruji minas shalah. Ini yang ke-17, ini yang di sini niat keluar dalam salat itu ada ikhtilaf, perdebatan karena disebut tahsilul hasil. Jadi tidak perlu niat gak masalah karena kita udah salam berarti udah keluar. Yang ke-18 tartibul arkani ala madzakarnahu. Tartib rukunnya tartib gitu, berurutan begitu atas apa yang kami sebutkan. Ini 18. Jadi kalau dikritik 17 berarti 17. Nah, ini kalau dalam kitab Safinah itu 17 karena di sini niatul khuruj tidak ada di dalam Safinah. Jadi ini yang niatul khuruj itu kritikan. Baik, sekarang kalau menghitung yang lebih pendek, sekarang hitung ada disebut nih tumainah di sini disebut berapa sih? Tumainah pada ruku 1, tumainah pada i'tidal 2, tumainah pada sujud 3, tumainah pada duduk antara dua sujud 4. 3. Terus ya udah disebutnya ini tumainah ya karena kalau di dalam duduk antara akhir kan pasti tumainah karena pasti lama kan itu. Ya, baik. Sekarang begini. Sekarang tumaninahnya itu disebut ada 1 2 3 4. Tadi udah 17. 17 itu adalah 17. Kalau dipotong 3 14. Jadi 14. Jadi mungkin sebagian yang menghitung 14 rukun sholat itu karena tumainahnya disebut 1. Jadi sebutnya itu adalah rukun sholat begini. Niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Fatihah 4, ruku 5, i'tidal 6, sujud 7, duduk antara dua sujud 8, duduk di tasahud akhir 9, membaca tasahudnya 10, baca sholawat 11, salam yang pertama 12. Terus yang ketiga yang ke-13-nya tumaninah di setiap rukun tersebut. Nah, kalau disebut begitu kan lebih ringkas. Jadi tumaninah, tapi kan ini lebih berurut. Jadi gak masalah. Jadi ini 18 atau 17. Berikutnya tartib. Jadi itu rukun salat. Gampang sebenarnya rukun salat itu. Secara umum kalau kita salat ya itu adalah yang wajib-wajibnya ini. Artinya yang wajib-wajibnya kalau secara wajib-wajibnya begitu. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Kan itu Allahu Akbar. Baca iftitahnya atau orang nyebut istiftah ya, nama doa iftitah intinya pembuka. Orang kaget kenapa disebut istiftah, itu sama aja maksudnya iftitah, itu doa iftitah, itu sunnah. Baik, habis itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Misalnya Al-Fatihah, udah. Setelah itu udah itu karena bacaan suratnya kan tidak wajib. Baik, habis itu langsung ruku. Membaca tasbih dalam ruku itu sunnah. Tapi pada saat ruku itu yang penting kita rukunya itu kita ruku misalkan ya udah ruku. Ya sudah, yang penting rukunya. Nah, rukunya itu yang penting ada diam. Jadi pada saat ruku yang wajibnya diamnya, bacaannya sendiri itu sunnah. Jadi diam pada saat ruku, diam aja. Nah, ada kadar tumaninah. Tumaninah itu kan intinya tenang. Jadi kita kadar anggota badan tuh diam dulu, tenang. Nah, itu yang wajibnya. Yang rukunya itu. Habis itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah sendiri, itu sami Allahnya kan sunnah. Tapi bangkitnya yang wajib, bangkit, diam. Nah, diamnya itu yang rukun. Habis dia sujud. Bacaannya sendiri sunnah. Tapi diamnya di dalam sujud sampai tenang anggota badan itu yang rukun. Setelah itu
ini apa namanya itu? Bangkit dari sujud itu duduk antara sujud itu duduknya yang ini. Yang rukun itu duduknya terus diam di dalam duduknya diem, itu jangan diamnya itu yang rukun, jangan sampai belum duduk udah sujud lagi, nah salah itu. Jadi itu yang penting duduknya, bacanya sendiri sunnah, nah setelah itu adalah sujud lagi, bacanya sunnah. Yang penting pada saat sujud dia diem di saat sujud itu anggota sujudnya kena semua. Setelah itu tasyahud, baca tasyahud. Nah tasyahudnya itu ada baca duduknya di dalam tasyahudnya, itu yang dia tasawuf akhirnya, yang tasawuf akhirnya itu duduknya terukun. Terus membaca tasawufnya sendiri itu rukun juga. Dan banyak riwayat bacaan tasawufnya banyak ya. Tapi salah satu yang kita populer di sini kita kan apa sih? Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu tasyahud atau tasyahud. Terus salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, minimal begitu. Tapi ini riwayat tasyahud ada beberapa riwayat, mana ya? Kita baca sedikit riwayat-riwayat. Jadi dalam tasyahud itu ada beberapa riwayat bacaan. Banyak, terserah mau yang mana aja terserah. Tapi intinya yang penting kita membaca tasyahud yang diajarkan oleh Nabi. Nah, setelah tasahud berarti dia pasti diam. Kalau dia pada saat tasahud, habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Nah, tapi jangan lupa niat tadi dihitung nggak? Jadi pada saat takbir itu, pada saat takbir niat, jadi udah selesai. Begitu urutan udah selesai, pasti tartib itu. Jadi itu yang pokok sholat itu seperti itu. Nah, tapi ya tapi kan kita diajarkan sunnah-sunnah, kan gak mungkin kita hanya diem-diem aja. Jadi kita juga harus belajar tuh bacaan-bacaannya. Karena masa diem-diem aja pada saat-saat. Nah pada saat sholat ada bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaan itu berpengaruh, ada walaupun sunnah tapi ada pengaruh, dan itu menambah pahala sekaligus itu menambah kehusuan. Dan di situ ada pelajaran-pelajaran penting kalau memperhatikan fikih dari bacaan sholat. Kita baca ya, seperti misalkan ya pada saat kita doa iftitah, misalkan doa iftitah yang paling sahih, memang yang paling sahih itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni bil ma'i wassalji wal barad. Nah, itu ada maknanya itu. Jadi itu ada berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkan antara saya dan antara kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Bayangkan kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kesalahan. Itu kan bagus tuh. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan saya dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian itu dibersihkan dari kekotoran. Allahumma gsilni bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkan saya, sucikan saya dengan air, dengan salju dan air dingin. Itu kan permintaan luar biasa. Satu misalkan ya. Dan banyak riwayat lain, dan diantara riwayat yang lain ya, itu diantara yang paling pendeknya itu adalah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu diantara yang pendek. Artinya Allahu akbar, Allah akbar yang paling besar, maha besar. Kabiro, besar, sebesar-besarnya, maksudnya yang benar-benar besar. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji milik Allah, katsira, sebanyak-banyaknya. Jadi Allahu akbar, Allah paling besar, kabiro, sebesar-besarnya, walhamdulillahi katsira, dan segala puji milik Allah, katsira, sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah dari segala kekurangan, bukratan wa asila, pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, itu kan doanya bagus. Itu jadi itu bagus, itu baru misalkan yang paling pendek. Atau bisa dengan doa yang lain. Yang paling panjangnya ini disebut ada riwayatnya. Doa iftitah ini salah Syekh Albani itu membawakan riwayatnya. Jadi beliau mengumpulkan. Coba saya baca ya. Bacanya itu doa iftitah dari Syekh Albani. Maksudnya beliau menuliskan di riwayat. Beliau itu ngambilnya dari riwayat Syekh. Dari riwayat hadis Muslim, riwayat Muslim, begitu kita nggak sebut Albani ya. Jadi beliau ada mengumpulkan itu. Kita tuh harus ngambil pelajaran, jangan kepada ulama itu jangan menjadi orang yang tidak senang mengambil pelajaran. Beliau baca yang bagus, baca kita terima. Yang kurang bagus ya tinggalin. Kita banyak kitab-kitab yang lain. Kita baca nih dari Sahih Muslim, kita buka ntar. Ini bacanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Nah, ini salah baca di sini. Ini di buku ini salah bacanya. Bacanya wal ardo harusnya. Wajjahtu, saya mau menghadapkan wajah saya, wajhiya, wajah saya. Jadi saya menghadapkan wajhiya, wajah saya, lilladzi, kepada Allah. Alladzi, lilladzi, kepada Allah, fataras samawati, yang menciptakan langit. Nah, ini baru as-samawati karena dia jama' muannats salim. Wal ardo, bukan wal ardi yang saya nggak mau ikutan. Ini kan saya belajar nahwu. Jadi wal ardo, dan bumi. Hanifan, sembari hanif. Hanif itu adalah lurus, mengikuti tauhid, meninggalkan kesyirikan. Musliman, dan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk orang yang berbuat musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan kematian saya, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Wa bidzalika, dan terhadap hal tersebut, umirtu, saya perintah, wa ana awwalul muslimin, atau di kita biasa wa anna minal muslimin, karena kita dan saya termasuk dari orang yang berserah diri. Allahumma antal malik, ini tambahin begitu. Ya Allah, engkau zat yang al-malik. Malik itu raja. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali engkau. Subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau, wa bihamdik, dan segala puji milik engkau, atau dan dengan memuji engkau. Anta rabbi, engkaulah Tuhan saya. Wa ana abduk, dan saya adalah hamba engkau. Dhalamtu nafsi, saya mendolimi diri saya. Wa tarabtu bidambi, dan saya mengakui dosa saya. Faghfirli dambi jami'an, maka ampunilah untuk saya dosa-dosa saya semuanya. Innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan berikan petunjuk kepada saya untuk memiliki akhlak yang terbaik.
La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki untuk keindahan akhlak tersebut kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dari saya kejelekan akhlak saya. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan dari saya kejelekan akhlak tersebut kecuali engkau. Labaik wa sa'daik wal khairuhu kulluhu fi yadaik. Labaik, saya datang. Itu panggilan saya datang. Terus wasadaik, itu panggilan ini ya, dan wal khairu kulluhu biyadaik, dan kebaikan semuanya ada di dalam kedua tangan Allah. Wasyaru laisa ilaik, dan keburukan tidak bisa dikembalikan kepada engkau. Wal mahdiyu man hadait. Nah, kata wal mahdiyu, orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang engkau tunjuki. Ana bika wa ilaik. Saya ini bika karena engkau dan terhadap engkau. La manja wa la malja'a minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan, dan tidak ada tempat berlindung dari engkau kecuali terhadap engkau. Tabarakta wa ta'alait, maha berkah engkau, wa ta'alait, dan maha tinggi engkau. Ini maha tinggi Allah di atas arsy-Nya. Astaghfiruka wa atubu ilaik, saya memohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan saya bertobat kepada engkau. Ini banyak nih, banyak, tapi ini panjang akhirnya. Nah, ini agak berat. Nah, ini kalau kita membaca di dalam sholat sunnah mungkin itu bagus nih kalau bisa kita baca, tapi ini kita panjang. Nah, itu yang panjang begitu. Ada bacaan yang lain. Ada bacaan yang lain. Ini biasanya ini ada di dalam hadis yang lain Abi Dawud. Beliau katanya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah dari segala hal yang kurang untuk engkau. Wa bihamdika, dan dengan memuji engkau. Wa tabarakasmuk, dan maha berkah nama engkau. Wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kemuliaan engkau. Wa la ilaha ghairuk, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain engkau. Jadi ini banyak bacaan iftitah. Bahkan ada bacaan yang lain. Bahkan di dalam sholat malam ini ada sih, saya hafal bacaannya. Dalam sholat malam boleh baca ini, kalau kita dalam sunat itu katanya ini diajarin. Boleh di dalam sholat malam nih. Kalau sholat malam Nabi baca begini iftitahnya. Allahumma rabba Jibril, Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini biasa dibaca ketika salat malam. Jadi doa iftitah salat malam beliau bacanya begini. Allahumma ya Allah, Rabba Jibril wa Mikail, engkau adalah Robnya, Tuhannya Jibril dan Mikail dan Israfil. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, engkau yang mengetahui hal yang gaib dan yang tampak, engkau yang menghukumi di antara hamba-hamba engkau di dalam perkara yang mereka berselisih. Tunjukkanlah kepada saya terhadap apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki terhadap jalan yang lurus. Nah, itu kan bagus doanya. Ini baca di dalam salat malam. Tapi kaidahnya kan yang dibaca di dalam salat sunnah boleh dibaca di salat wajib. Kaidahnya, tapi ini jarang yang baca begini. Ini biasanya di salat malam kata dianjurkannya. Dan ada ya ini yang panjang lagi nih, kayak bacaan
kayak bacaan tahajud ya, tapi ini boleh dibacanya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Panjang. Ini banyak tuh dari titik ini sampai berapa tuh dikumpulkan. Jadi ya kita pilih yang pendek boleh, yang pendek itu biasanya yang pendek bang Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wasya. Itu paling pendek, sudah itu. Favorit. Yang pendek-pendek paling favorit sudah itu. Setelah itu tadi baca Al-Fatihah sudah disebut tadi. Baca surat pendek. Baca yang pendek biasanya qul huwallah. Ya, pendek gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu harus dipahami itu mana ya Allah. Bismillah. Qul huwallah, itu paham. Katakanlah huwa, dialah Allah. Al-ahad, qul huwallah, Allah itu ahad. Allah itu satu. Tidak punya sekutu Allah. Satu. Allahus samad, Allah itu as-samad. As-samad itu maknanya kepadanya segala sesuatu bergantung. Itu salah satu makna. Lam yalid wa lam yulad, segalanya kesempurnaan. Jadi Allah maha sempurna. Semuanya bergantung kepada Allah. Tempat lam yalid wa lam yulad, atau Allah yang sempurna zatnya. Tidak ada lubangnya, kata guru kami itu Allah itu tidak ada lubang. Karena itu tidak ada anak, tidak ada istri. Lam yalid wa lam yulad. Tafsirkan Allah itu tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan. Kufuwan itu artinya kufu. Kufu itu adalah sebanding, semisal, seimbang. Tidak ada yang seimbang dengan Allah. Begitu, jadi kita paham. Habis setelah itu adalah apa itu? Allahu Akbar. Biasa sunahnya begitu, baca Allahu Akbar. Terus baca baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh bacanya gitu. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Rabb saya, al-azimi yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Begitu. Atau subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli. Boleh subhanaka Allahumma bihamdika. Subhanaka Allah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Ini biasanya Nabi itu udah menjelang meninggalnya itu karena mengamalkan ayat dari idza ja'a nasrullah itu fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Maka beliau itu membaca begitu, subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli. Begitu. Setelah begitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana, Tuhan kami, walakal hamdu, dan milik engkaulah segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, yang memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki ba'du, setelah langit dan bumi. Begitu ya, kita paham apa itu
Kita harus paham bacaan-bacaan salat, kita paham maknanya, kita paham, harus kita baiknya kita pahami. Setelah itu Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Rob, Tuhan saya al-a'la yang maha tinggi. Maha tinggi ini penetapan Allah maha tinggi di atas ars. Jadi menetapkan. Jadi kalau orang tidak mengakui Allah di atas ars, itu dari awal sudah mengingkari bacaan salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu 3 kali boleh. Setelah itu Allahu Akbar, terus dia duduk antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud itu baca bacaan duduk di antara 2 sujud, yaitu yang paling ini kata guru kami, yang paling sahihnya itu bacanya adalah Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Begitu. Itu yang paling sahihnya sebenarnya begitu sebenarnya. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Mau mana bacaan yang biasa boleh. Rabbik firli warhamni. Boleh. Rabbik firli warhamni. Ini bacaan-bacaan tuh banyak, itu ada bacaan, tapi nggak apa-apa kita pilih satu dulu. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Itu biasa yang dibaca ya, tapi yang lebih sahihnya hanya Allahumma rabbik firli, rabbik firli. Rabbik itu kata guru kami berdasarkan riwayatnya. Jadi kalau membaca itu tidak mas, rabbik firli, ya Allah, rabbik firli, ikfirli, ampuni dosa-dosa saya. Warhamni, rahmati saya. Wajburni, wajburni itu adalah tutup atau tambal kekurangan-kekurangan dari salat saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzukni, berikan saya rizki. Wahdini, berikan saya petunjuk. Wa'afini, berikan saya afiat. Wa'fu'ani, maafkan saya. Itu banyak tuh doanya. Jadi doanya subhanallah, doanya sudah banyak tuh doanya. Gitu kalau mau baca doa. Setelah itu sujud lagi, biasa baca sujud lagi. Sujud lagi. Setelah sujud lagi, bacaan yang tadi boleh. Setelah itu tasahud. Bacaan tasahud adalah yang kita tadi sudah kita baca ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini beberapa bacaan. Coba. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini itu diriwayat, katanya riwayatnya Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyat tahiyat itu pengagungan. Al-mubarakat, keberkahan. As-salawat, salawat. At-tayyibat, kebaikan, tayyibah, itu lillahi, hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan atas engkau wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan semoga tercurah atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Boleh ditambahkan lagi, atau boleh wa anna Muhammadan Rasulullah, boleh, atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, boleh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Atau boleh ditambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Jadi banyak bacaan. Itu salah satu bacaan dari Ibnu Abbas. Nah, itu yang paling populer di kita.
Nah, hanya bacaannya itu saat tasawufnya aja, asyhadu alla ilaha illallah boleh, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah boleh, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Allah tanpa wa asyhadu juga boleh, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah boleh. Jadi diatok boleh. Bacaan. Dan banyak bacaan yang lain. Ini ada bacaan Umar. Coba dari Umar. Oh, jadi Umar jarang dibaca gini. Coba baca. Bacaan Umar ini jarang sini. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, wat-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Jarang bacanya gitu. Setelah itu baca salawat. Salawat yang paling populer, Allahumma sholli ala Muhammadin wala, nah ini ala ahli bait ini jarang dipakai. Kita baca yang biasa, wala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, Allahumma ya Allah sholli, berikan tambahan rahmat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, kama sholaita sebagaimana engkau merahmati ala Ibrahim terhadap Ibrahim, wala ali Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji, Majid yang maha baik. Atau yang maha agung, boleh. Majid. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahi Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad dan terhadap keluarga Nabi Muhammad, kama barakta sebagaimana engkau telah memberkahi ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji, Majidun yang lagi maha majid, maha agung. Itu boleh salawat. Setelah salawat begitu, kalau banyak salawat cukup itu aja. Banyak-banyak nanti kita pusing. Setelah itu salam. Sudah salam kan? Salam Allahumma. Setelah itu salam. Atau berdoa dulu boleh setelah salawat akhir kan? Berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Boleh begitu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu min adabil qabri, dari siksa kubur, wa a'udzubika min adabi jahannam dan saya berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa a'udzubika min fitnatil mahya dan saya berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati dan fitnahnya kematian, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal dan saya berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Boleh tambahin doa lagi, Allahumma gfirli magfiratan min indik innaka anta ghafurur rahim. Boleh. Ya Allah, ikfirli magfiratan min indik, ampuni saya, berikan saya magfirah dari sisi engkau, innaka anta ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah itu salam. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, begitu yang paling bagusnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Jadi banyak doa, namun tambahan lagi doa-doa sebelum salam boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu paling bagusnya begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah artinya assalamualaikum, keselamatan atas engkau kalian, warahmatullah dan rahmat Allah. Assalamualaikum, begitu selesai. Jadi ini sholat bacaannya seperti itu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.